Saudari dan saudari yang terkasih, bagaimana kita memakai ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Pernah seorang gadis di suatu sekolah yang beragama Katolik, dia tanya kepada saya, "Pastor, boleh enggak saya ikut diskusi dengan teman-teman saya yang beragama lain? Mau berbicara, mau memperdalam, mau mencari kebenaran sekitar ayat-ayat yang ada dalam kitab suci." Saya melarang dia. Melarang, enggak boleh. Kitab suci tidak diberikan kepada manusia untuk menang atau kalah. Kitab suci tidak diberikan kepada manusia untuk diskusi satu sama lain. Enggak ada habis-habisan. Kitab suci diberikan untuk membebaskan manusia, untuk mendekatkan manusia pada Allah. Tadi kita mendengar suatu kejadian yang menarik. Orang-orang Farisi mempergunakan kitab suci untuk menyalahkan murid-muridnya. Dalam kitab suci tertulis bahwa pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Murid-muridnya bagaimana? Di situ tahu mereka mau hanya munafik saja. Hanya mau membenarkan diri sendiri, mau menyalahkan orang-orang lain. Padahal sabda Tuhan bukan bermaksud demikian. Sabda Tuhan itu sebenarnya mau membahagiakan, mau membebaskan manusia, bukan mau mencari kesalahan orang lain. Maka terima kasih kepada Tuhan Yesus itu yang sangat paham, yang sangat mengerti isi kitab suci, Tenach atau Torah. Dia mengutip beberapa ayat yang intinya adalah jangan suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau kau pintar mencari kesalahan orang lain, nanti kau sendiri jatuh ke dalam lubang. Atau di tempat lain Yesus mengatakan, jangan hanya mencari selumbar yang ada pada manusia di mata orang lain. Padahal di dalam matamu sendiri ada balok. Ini namanya pintar, muter sabda Tuhan untuk menyalahkan orang lain. Nah, Yesus sebenarnya tidak setuju. Kitab suci tolong ya kita pakai untuk mencari kebahagiaan, membebaskan manusia, mencari belas kasihan dari Allah untuk kita semua. Hal itu dapat kita lihat itu pada pribadi Bonaventura yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Bonaventura orang Italia dari abad yang ke-13. Bonaventura waktu kecil dia sangat keras, hampir mau mati. Oleh orang tuanya dibawa ke Fransiskus dari Assisi. Fransiskus mendoakan dia dan dia memberi kepadanya nama Bonaventura. Bonaventura berarti yang bagus, yang baik akan terjadi padanya. Yang bagus, yang baik akan terjadi padanya. Kemudian Bonaventura ketika dia remaja sudah mau bergabung dengan kelompok dari Fransiskus, pater-pater Fransiskan. Dan dia berkembang dengan luar biasa. Ternyata otaknya cemerlang. Ketika dia ditabiskan, segera dikirim kepada pelbagai negara untuk menjadi misionaris. Dari situ dia mewartakan kabar gembira bahwa Allah itu selalu membebaskan, bahwa Allah itu mau mendengarkan doa-doa kita, bahwa hati Allah kita tergerak kalau kita menyampaikan harapan kita kepadanya. Karena pintarnya, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dari tarekat itu, usianya baru 35 tahun. Masih muda, tapi orang dia bahwa namanya doanya tulus dan ikhlas, bahwa dia dekat pada Tuhan, cinta pada sesama. Dia dikirim kemana-mana saja, antara ke Mongolia, bagian Tiongkok ke atas, Cina ke atas. Akhirnya berita-berita tentang kebaikan dia sampai kepada Bapak Paus dan dia mengangkat dia menjadi seorang kardinal. Lucu-lucu ialah dia sepeser pun tidak sombong bahwa saya menjadi kardinal. Dia ditemukan pada tempat cuci piring. Cuci piring.
Kardinal lagi cuci piring. Solidei, topi yang merah itu, ditaruh di situ saja, digantungkan pada pohon, nggak dipakai. Mau kardinal atau tidak kardinal, saya manusia biasa, saya pelayan. Dia adalah orang yang sangat rendah hati dan sangat dekat pada Allah. Akhirnya ada semacam rapat besar, semacam konsili di Lyon, di Prancis. Dia dikirim ke sana untuk membela agama. Dia sangat berjasa untuk berusaha mempersatukan pecahan yang terjadi dalam gereja Katolik antara Timur dan Barat, antara Ortodoks dan Roma. Dia berusaha supaya melalui kepandaiannya, melalui uraiannya, melalui khotbahnya, supaya mereka tidak bermusuhan satu sama lain. Tidak semua orang senang dengan omongan dia. Ada saja yang melawan dia, yang protes kepada dia. Sayang, Bonaventura yang masih muda sedang mengikuti rapat yang besar sebagai seorang kardinal, sebagai seorang yang pandai-pandai. Dia meninggal dunia sewaktu rapat di Lyon itu. Jasanya sangat dihormati ya oleh teman-teman sebiara sebagai orang yang betul-betul secara tulus mencintai Tuhan Allah. Dan secara tulus itu mau membela persatuan gereja. Barangkali itu dapat kita belajar dari dia. Pergunakanlah kitab suci untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Dan jangan mempergunakan kitab suci untuk mencari kebenaran, kemunafikanmu sendiri. Tuhan Yesus tidak setuju. Jangan mempersoalkan kesalahan-kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita sendiri barangkali lebih besar. Semoga saja kita belajar mempergunakan sabda Tuhan untuk membebaskan diri dan sesama manusia dari segala kemunafikan, kesalahan dan dosa. Semoga demikian.